Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS hari ini. Tetap semangat dan giat belajar selalu ya. Tema kita hari ini adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dengan subtemanya proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha pada 4 aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bukti mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi adalah dengan ditemukannya tulisan tertua berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava terdapat pada sebuah yupa yang ditemukan di Kalimantan Timur, Kutai. Kontak atau pertukaran budaya antara India dan Kepulauan Indonesia serta Cina telah terjadi sejak awal abad Masehi. Proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tidak terlepas dari hubungan dagang antara orang Indonesia dan India. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia diungkapkan oleh penelitian para ahli sejarah. Secara garis besar, peneliti membagi proses masuknya budaya Hindu-Buddha sekitar abad ke-5 menjadi 2. Pendapat pertama beranggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku fasib dalam proses ini. Pendapat kedua yang muncul lebih akhir memberikan peranan aktif kepada bangsa Indonesia. Pengaruh Hindu dan Buddha dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia pada masa itu, disebabkan karena adanya persamaan dengan kepercayaan masyarakat Indonesia, yakni kepercayaan animisme dan dinamisme. Berikut teori-teori mengenai masuknya Hindu-Buddha di Indonesia yang fasif. 1. Teori Brahmana. Pencetus teori Brahmana ini bernama C.C. Van Leer. Isi teori Brahmana ini adalah pendapat mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Brahmana adalah suatu golongan dalam agama Hindu yang terdiri dari orang-orang cendekiawan, penguasa ilmu, dan ajaran adat, adab serta paham mengenai unsur-unsur keagamaan secara mendalam. Intinya, punya tingkatan status tertinggi dalam masyarakat pada masa itu. 2. Teori Satria. Teori Satria dikemukakan oleh C.C. Beck, Mukherjee, dan J.L. Moon. Kasta ksatria adalah golongan orang-orang yang berada pada lapisan kepemerintahan, baik kepala maupun anggota. Beck dan kawan-kawan mengatakan bahwa teori Satria bercerita tentang lapisan penguasa-penguasa kerajaan di India yang runtuh, melarikan diri ke Nusantara, kemudian mereka mulai membangun kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Akibatnya, secara tidak langsung maupun langsung, segala kebijakan dan unsur lainnya di kerajaan tersebut akan tersalur ke masyarakat lokal. Kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lambat laun tersebar luas ke seluruh pelosok.
3. Teori Waisya atau pedagang. Penyebaran pengaruh Hindu di Indonesia dilakukan oleh para pedagang adalah teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Kom. Teori Waisya berisi tentang keyakinan mengenai masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan, di mana masyarakat India datang ke Indonesia untuk berdagang. Waisya golongan terbesar di India. Kemudian perlahan-lahan banyak melakukan interaksi dengan masyarakat Indonesia. Di zaman dahulu, bila sekelompok orang mengunjungi daerah lain dengan menggunakan media kapal atau pelayaran, maka mereka akan menetap di daerah singgahan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Tentunya akan banyak terjadi interaksi sosial dengan penghuni setempat. Teori-teori mengenai masuknya Hindu-Buddha di Indonesia aktif. 1. Teori arus balik. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India kabarnya terdengar sampai ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh F. Dika Bos. 2. Teori Sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Berikut kita amati peta jalur masuk dan berkembangnya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia, baik yang melalui rute jalur darat maupun rute jalur laut. Melalui jalur laut, para penyebar agama dan budaya Hindu-Buddha yang menggunakan jalur laut datang ke Indonesia mengikuti rombongan kapal-kapal para pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Cina. Rute perjalanan para penyebar agama dan budaya Hindu-Buddha yaitu dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Nusantara. Sementara itu dari Semenanjung Malaya ada yang menuju Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Di antara mereka ada yang langsung dari India menuju ke Indonesia dengan memanfaatkan bertiupnya angin muson barat. Melalui jalur darat, para penyebar agama Hindu-Buddha yang menggunakan jalur darat mengikuti para pedagang melalui jalan sutra dari India ke Tibet, terus ke utara sampai dengan Cina, Korea, dan Jepang. Ada juga yang melakukan perjalanan dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian berlayar menuju Indonesia.
Dari uraian tersebut terlihat bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan India merupakan suatu faktor dalam proses masuknya pengaruh budaya India. Hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses penyebaran pengaruh Hindu. Akan tetapi, proses Hinduisasi sendiri adalah sesuatu yang terpisah dari proses perdagangan. Akibat proses ini, terjadi perubahan dalam birokrasi pemerintahan. Perubahan ini memang dapat berakibat pada jalannya perdagangan, tetapi inti perubahan yang terjadi sebagian besar terletak pada bidang keagamaan. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia mencakup berbagai bidang kehidupan antara lain: A. Bahasa dan tulisan. Bukti tulisan yang tertua di Indonesia diketemukan pada sebuah yupa di daerah Muara Kaman, Kutai, berbahasa Sanskerta dan berhuruf Palawa yang berasal dari India. B. Agama. Masuknya pengaruh India di Indonesia mengakibatkan masyarakat memeluk agama Hindu dan Buddha. C. Pemerintahan. Seiring masuknya pengaruh India di Indonesia, muncullah sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, di mana kerajaan pertama di Indonesia yakni Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. D. Struktur kemasyarakatan. Pengaruhnya dapat terlihat dengan diterapkannya sistem kasta dalam masyarakat pada masa itu. E. Pendidikan. Masyarakat pada masa itu mendapat pendidikan Hindu, Buddha dari para pendeta. F. Kesenian seperti seni bangunan, bangunan candi bercorak Hindu dan Buddha dengan arsitek punden berundak-undak. Seni rupa ditandai dengan ditemukannya hiasan pada dinding candi di Indonesia. Seni sastra, banyak kita jumpai kitab-kitab sastra yang didominan Hindu dengan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Seni pertunjukan dalam bentuk pertunjukan wayang yang menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana. Untuk subtema bentuk-bentuk peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, kita akan saksikan pada video berikutnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.